Halo teman-teman, kembali lagi di update aplikasi KSL HRIS. Di part sebelumnya, kita sudah membangun beberapa fitur penting untuk aplikasi HRIS berbasis Google Apps Script. Mulai dari login, manajemen karyawan, absensi berbasis lokasi, rekap absensi, pengaturan jam kerja, sampai perhitungan telat dan lembur. Nah, di video part 9 ini, kita akan masuk ke fitur baru yang cukup penting untuk kebutuhan HRD, yaitu pengajuan cuti karyawan. Jadi sekarang, aplikasi HRIS ini tidak hanya mencatat kehadiran, check-in, check-out, telat, dan lembur saja, tapi sudah mulai masuk ke proses administrasi HATAR yang lebih lengkap, yaitu karyawan bisa mengajukan cuti langsung dari aplikasi. Nanti data cuti ini akan masuk ke sheet khusus. Bisa dicek statusnya, bisa disetujui, bisa ditolak, bisa dibatalkan. Dan yang paling penting, cuti yang sudah approve bisa ikut terbaca di rekap absensi. Jadi kalau ada karyawan yang tidak masuk karena cuti, datanya tidak langsung dianggap kosong atau tidak hadir begitu saja. Sistem bisa membaca bahwa di tanggal tersebut, karyawan memang sedang cuti. Di update kali ini, ada beberapa fitur utama yang kita tambahkan. Pertama, kita menambahkan sheet pengajuan cuti. Sheet ini berfungsi untuk menyimpan semua data pengajuan cuti dari karyawan. Kolomnya berisi ID cuti, ID karyawan, email user, nama lengkap, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah hari, alasan, status, siapa yang menyetujui, kapan disetujui, alasan penolakan, tanggal dibuat, dan tanggal update terakhir. Jadi semua pengajuan cuti tersimpan rapi di spreadsheet. Kedua, kita menambahkan menu pengajuan cuti di aplikasi. Menu ini tampil berdasarkan role user. Jadi, karyawan bisa membuka menu cuti, mengajukan cuti, dan melihat status pengajuannya sendiri. Untuk admin, AHAT, atau atasan, mereka bisa melihat pengajuan cuti dan melakukan approval atau reject. Ketiga, kita menambahkan form pengajuan cuti. Di form ini, karyawan bisa memilih jenis cuti, misalnya cuti tahunan, cuti sakit, cuti izin, cuti melahirkan, atau cuti lainnya. Kemudian karyawan memilih tanggal mulai dan tanggal selesai. Sistem akan otomatis menghitung jumlah hari cutinya. Setelah itu, karyawan mengisi alasan cuti, lalu klik kirim pengajuan. Yang menarik, tombol kirim pengajuan juga sudah kita buat lebih aman. Saat tombol diklik, tombol akan berubah menjadi memproses dan tidak bisa diklik lagi sampai proses selesai. Ini penting supaya data tidak double masuk ke spreadsheet, terutama kalau koneksi user lambat atau user klik tombol berkali-kali. Keempat, kita menambahkan approval cuti. Untuk user dengan role admin, HATAR, atau atasan, sistem menampilkan tombol approve dan reject. Kalau pengajuan disetujui, status akan berubah menjadi approve. Kalau pengajuan ditolak, sistem akan menampilkan modal alasan penolakan. Jadi, admin atau HR wajib mengisi alasan kenapa pengajuan cuti ditolak. Ini membuat proses lebih transparan. Karyawan tidak hanya melihat bahwa cutinya ditolak, tapi juga bisa melihat alasan penolakannya. Selain approve dan reject, karyawan juga bisa membatalkan pengajuan cuti selama statusnya masih pending. Jadi, kalau karyawan salah input tanggal, salah pilih jenis cuti, atau ternyata tidak jadi cuti, pengajuannya bisa dibatalkan sebelum diproses oleh HATAR. Kelima, kita menambahkan modal detail cuti. Di tabel pengajuan cuti, sekarang ada tombol detail. Saat diklik, sistem akan menampilkan informasi lengkap
dari pengajuan tersebut, mulai dari nama karyawan, email, jenis cuti, periode cuti, jumlah hari, status, alasan cuti, approved by, approved at, reject reason, created at, dan updated at. Ini berguna untuk HR atau admin saat melakukan pengecekan data. Jadi tidak perlu langsung membuka spreadsheet. Untuk melihat detail pengajuan, cukup klik tombol detail di aplikasi, semua informasinya sudah muncul di modal. Keenam, kita menambahkan anti-double action untuk approve, reject, dan cancel. Ini konsepnya sama seperti tombol kirim pengajuan. Saat admin klik setujui, tolak, atau batalkan, tombol akan berubah menjadi memproses dan otomatis disable sampai proses selesai. Kenapa ini penting? Karena dalam aplikasi berbasis web app, terutama yang menggunakan Google Apps Script, proses server kadang butuh beberapa detik. Kalau user klik tombol berkali-kali saat proses belum selesai, bisa terjadi request double. Akibatnya, data bisa berubah 2 kali, log bisa tercatat lebih dari sekali, atau user merasa sistem tidak stabil. Dengan anti-double action ini, alurnya lebih aman. 1 klik, 1 proses. Tunggu sampai selesai. Ketujuh, kita mulai mengintegrasikan cuti approved ke rekap absensi. Ini bagian penting dari update PAR ke-9. Sebelumnya rekap absensi hanya menghitung hadir, telat, total menit telat, lembur, dan total menit lembur. Sekarang kita tambahkan kolom baru, yaitu cuti. Data cuti ini diambil dari sheet pengajuan cuti, tetapi hanya yang statusnya approved. Kalau kita lihat alurnya, sekarang proses cuti sudah cukup jelas. Pertama, karyawan login ke aplikasi. Kedua, karyawan membuka menu pengajuan cuti. Ketiga, karyawan klik ajukan cuti. Keempat, karyawan memilih jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan mengisi alasan. Kelima, karyawan klik kirim pengajuan. Keenam, data masuk ke sheet dengan status pending. Ketujuh, admin, ATAR, atau atasan, membuka menu cuti. Kedelapan, admin bisa melihat detail pengajuan. Kesembilan, admin bisa menyetujui atau menolak. Kesepuluh, jika disetujui, cuti masuk ke rekap absensi. Alurnya sudah cukup rapi untuk versi awal. Kesimpulannya, di update KSL SRI PAR 9 ini, kita berhasil menambahkan fitur pengajuan cuti yang sudah terintegrasi dengan sistem absensi. Karyawan bisa mengajukan cuti. HR atau admin bisa approve dan reject. Detail pengajuan bisa dilihat melalui modal. Tombol aksi sudah aman dari double klik. Tampilan sudah mendukung Light Team. Dan cuti yang approved sudah bisa masuk ke rekap absensi. Ini membuat aplikasi HRIS menjadi lebih lengkap dan lebih siap digunakan untuk kebutuhan operasional karyawan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, fitur apa lagi yang ingin Tumon Men tambahkan di aplikasi HRIS ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di update berikutnya.